Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan hidup makhluk hidup. Ada 3 subbab yang akan kita pelajari, yaitu pertama tentang materi genetik, yang kedua hukum pewarisan sifat, dan yang ketiga pewarisan sifat pada manusia. Kita mulai yang pertama, yaitu materi genetik sebagai dasar pewarisan sifat. Di bagian ini kita akan mempelajari penyusun materi genetik dan peranan materi genetik dalam pewarisan sifat. Gambar di samping menunjukkan untaian benang penyusun materi genetik. Untuk mempelajari penyusun materi genetik, kita akan mengenal istilah dalam materi genetik, yaitu kromosom dan gen. Pada kelas sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang sel. Pengertian sel adalah unit fungsional terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Di dalam sel, bisa kita lihat di sini, di dalam sel terdapat nukleus atau inti sel. Nah, di dalam inti sel inilah penyusun materi genetik tersimpan. Mari kita pelajari lebih rinci tentang kromosom dan gen. Kromosom, ini dalam gambar ya. Kromosom ini terdapat di dalam inti sel. Pada sel yang akan mengalami pembelahan, baik secara mitosis maupun meiosis, di dalam intinya terdapat struktur berupa benang-benang halus yang dapat menyerap warna. Bagian ini disebut dengan benang-benang kromatin. Pada tahap awal pembelahan, yaitu pada profase, benang-benang kromatin ini akan memendek dan menebal, yang kemudian disebut dengan kromosom. Kromosom pada tiap individu bersifat spesifik atau khusus, yakni jumlahnya tetap. Kita akan lanjutkan untuk mempelajari struktur kromosom. Kromosom tersusun atas 2 komponen molekul, yaitu protein dan asam inti, atau disebut juga dengan asam nukleat. Protein terdiri dari histon dan non-histon, sedangkan asam inti atau asam nukleatnya berupa DNA dan RNA. DNA disebut dengan deoksiribonukleat asid, merupakan molekul hidup yang mampu memperbanyak diri dan mencetak asam ribonukleat atau ARN, yang disebut juga dengan RNA. DNA di sini merupakan tempat penyimpanan informasi genetik yang akan diwariskan suatu individu pada keturunannya. Sepenggal DNA ini, sepenggal DNA atau segmen DNA yang berperan sebagai penentu sifat-sifat yang diwariskan oleh induk pada keturunannya,
inilah yang disebut dengan gen. Jadi, gen ini merupakan bagian dari kromosom. Gen tersimpan di dalam lokus atau lokasi tertentu dalam kromosom. Apa beda DNA dan RNA? Kita bisa lihat di tabel. Penyusun gugus fosfatnya sama. Gula pentosanya beda. Untuk DNA berupa deoksiribosa, untuk RNA berupa ribosa. Basa nitrogennya, purinnya sama, yaitu adenin dan guanin, tapi pirimidinnya beda. Untuk DNA berupa sitosin dan timin, untuk RNA berupa urasil dan sitosin. Nah, inilah komponen penyusun materi genetik. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan ini bahwa segmen DNA yang mengkode sifat-sifat tertentu dinamakan gen. Gen berfungsi mengatur proses metabolisme dan menyampaikan informasi genetik dari satu generasi atau dari induk kepada keturunannya atau pada generasi berikutnya. Gen terletak di dalam lokus kromosom yang tersusun berderet secara linear. Gen yang terletak pada lokus yang bersesuaian pada pasangan kromosom homolog disebut alel atau alela. Baik, bahasan untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Silakan kalian mengenal istilah-istilah yang berkaitan dengan materi genetik atau proses pewarisan sifat. Istilah yang dimaksud adalah 1. Parental, 2. Filial, 3. Genotip, 4. Fenotip, 5. Dominan, 6. Resesif, 7. Homozigot, 8. Heterozigot. Kalian kenali istilah-istilah tersebut untuk mengenal lebih banyak dan untuk mempelajari materi berikutnya. Sampai di sini untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.